Istilah-istilah akad. Yang pertama, akad musamma dan ghairu musamma. Akad musamma adalah akad-akad yang sudah dijelaskan ketentuan hukumnya dalam fikih, seperti akad jual beli, hibah, ijarah, dan syirkah. Nah, sedangkan akad ghairu musamma adalah akad-akad yang belum ada dan belum dijelaskan ketentuannya dalam fikih. Jumlah akad ghairu musamma ini sangat banyak karena berkembang secara dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, contohnya itu adalah bai wafa yang terdiri dari transaksi jual beli dan rohan, seperti akad istisna yang terdiri dari akad jual beli, janji, dan sewa, dan seperti transaksi iklan di koran dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah akad formalistik dan akad ridhoiyah. Akad formalistik adalah akad yang harus memenuhi syarat-syarat formalistik seperti kewajiban adanya saksi dan lain-lain. Sedangkan akad ridhoiyah adalah akad-akad yang tidak harus memenuhi syarat-syarat formalistik, tetapi cukup dengan tarodi saling ridho, maka akad itu menjadi sah, sebagaimana mayoritas akad-akad fikih. Yang ketiga ialah akad nafis dan akad mauquf. Akad nafis adalah akad yang tidak bergantung pada keputusan pihak akad lain atau larangan lain, langsung berlaku efektif. Sedangkan akad mauquf adalah akad yang tidak langsung dan berlaku efektif tetapi bergantung pada ridho dan keputusan pihak lain, seperti akad fuduli, menjual barang milik orang lain tanpa seizinnya. Nah, yang keempat, dilihat dari aspek luzum, akad dibagi menjadi 4, yaitu akad lazim bagi seluruh pihak, akad yang tidak bisa dibatalkan atau fasakh oleh pihak akad yang lain dengan cara iqalah seperti akad zawad. Yang kedua, akad lazim bagi seluruh pihak akad tetapi bisa dibatalkan dengan cara iqalah. Yang ketiga, akad lazim bagi salah satu pihak akad, seperti dalam akad rohan dan kafalah itu menjadi lazim bagi debitur dan kafil, tetapi menjadi tidak lazim bagi kreditor dan pihak yang ditanggung karena akad rohan dan kafalah itu dilakukan untuk kepentingan kreditor, maka kreditor bisa melepaskan haknya setiap saat. Yang keempat ialah akad ghairu lazim bagi seluruh pihak akad, di mana seluruh pihak akad memiliki hak untuk membatalkan akad, seperti akad wadiah, akad iro'ah, dan kafalah. Nah, itu jika dilihat dari aspek luzum. Lalu yang kelima dilihat dari aspek jual beli hak. Akad itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, akad muawadoh adalah akad di mana salah satu pihak memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain sebagai imbalnya, seperti akad bai dan ijarah. Lalu akad tabarru'at adalah akad yang didasarkan pada ta'awun, tolong menolong dari salah satu pihak akad, seperti akad hibah dan i'arah. Lalu ada akad yang terdiri dari tabaru dan muawadoh, adalah akad yang bermakna tabaru di awal akad dan bermakna muawadoh di akhir akad. Seperti akad hibah dengan syarat imbalan, di mana pemberi hibah berderma pada awal akad, tetapi ketika mengambil imbalan maka menjadi muawadoh. Untuk akad-akad campuran itu berlaku ketentuan akad tabaru di awal akad dan berlaku ketentuan muawadoh di akhir akad. Lalu yang keenam, jika dilihat dari aspek doman, akad itu dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama, akad doman, yaitu akad di mana objek akad ketika berpindah kepemilikan kepada pihak lain, maka itu disertai tanggung jawab atas resiko, seperti akad bai, qard, iqalah, dan mukharajah. Dalam akad bai, misalnya saat terjadi ijab qabul dan setiap pihak telah menerima objek akad yang menjadi tujuannya,
maka resiko barang menjadi tanggung jawab pembeli dan harga telah menjadi tanggung jawab penjual. Lalu yang kedua ada akad amanah, adalah akad di mana objek yang berpindah kepemilikan kepada pihak lain itu menjadi amanah di tangannya dan tidak bertanggung jawab atas barang tersebut. Di antaranya adalah akad ida atau titipan, i'aroh, pinjaman, syirkah, wisoyah, atau wasiat dalam akad wadiah. Misalnya, saat terjadi ijab qabul dan setiap pihak telah menerima objek akad yang menjadi tujuannya, maka risiko barang tetapi menjadi risiko pemiliknya atau penitip. Lalu yang ketiga ialah akad yang terdiri dari doman dan amanah, seperti akad ijaroh dan rohan di mana objek sewa itu menjadi amanah bagi penyewa tetapi manfaat barang tersebut menjadi tanggung jawabnya.